Hai sahabat liputan6.com. Sesaat lagi, kamu bakal menyaksikan serunya Bincang Editor. Tentunya bareng presenter dan narasumber yang keren. Berangkat! Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Bincang Editor Liputan6.com. Alhamdulillah kita masih bisa menyapa Anda sahabat Liputan6.com di rumah atau mungkin lagi di kantor. 25% masih masuk kantor nih kayaknya ya, nggak apa-apa. 1 jam ke depan kita akan temani Anda dengan beragam informasi. Terutama hari ini kita akan berbincang tentang donor darah di tengah pandemi COVID-19 dan juga terobosan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Tentu kita tahu di tengah pandemi COVID-19 ini salah satu yang dibutuhkan adalah kantung-kantung darah. Jadi bukan hanya untuk mengobati para pasien COVID-19 saja, tapi juga pasien penyakit lain yang membutuhkan darah juga mencari kantung-kantung darah. Nah, apakah donor darah di tengah pandemi ini masih berjalan dengan baik? Apakah masih cukup diminati oleh warga atau para pendonor? Dan kemudian apa saja terobosan dilakukan oleh PMI DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan kantung darah di Provinsi Jakarta? Kita akan berbincang dengan Ketua PMI DKI Jakarta. Ada Bapak Rustam Effendi yang didampingi oleh Kepala Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta yaitu Dr. Niken Rici. Halo, Assalamualaikum Pak Rustam, Mbak Niken. Halo, Pak Rustam, Dr. Niken, maaf audionya belum terdengar, boleh dicek sekali lagi Pak Rustam, Dr. Niken. Cek. Oke. Belum terdengar, mungkin ada sedikit gangguan teknis. Sambil kita akan menyapa narasumber saya yang lainnya, ada 3 pimpinan redaksi dari media-media KL yang juga sudah hadir. Yang pertama kita sapa ada Mbak Irna Gustiawati, pimpinan redaksi dari Liputan6.com. Ada Mas Dorjatun, yaitu pimpinan redaksi dari Bola.com. Dan juga Amelia Ayu Kinanti atau Mbak Ayu, pimpinan redaksi dari Vimela.com. Halo Mbak Irna, Mas Jatun, Mbak Ayu. Halo, Halo, itu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya di rumah ya, amin. Sehat. Coba kita sapa kembali, Pak Rustam. Ya, Mas Istiarto Sigit, selamat siang. Selamat siang Pak Rustam, selamat siang Dr. Niken. Sehat semuanya Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Rustam, Dr. Niken ini salah satu yang juga jadi perbincangan sahabat Liputan6.com dan juga mungkin warganet di berbagai media sosial adalah kebutuhan kantung-kantung darah khususnya di provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta yang jumlah penduduknya cukup padat, artinya jumlah kebutuhan kantung darahnya juga banyak. Ini kondisinya saat ini seperti apa Pak Rustam? Bisa dijelaskan apakah sudah terpenuhi atau defisit atau seperti apa Pak di tengah pandemi COVID-19 ini? Iya, terima kasih Mas Istiarto. Jadi memang sejak awal pandemi COVID-19 di DKI Jakarta ini ya sedikit agak terpengaruh terhadap stok darah yang ada di PMI DKI Jakarta. Kita pahami bahwa PMI Jakarta itu setiap hari harus menyiapkan 1.000 sampai 1.200 kantong darah. Dan ini harus berlangsung setiap hari. Artinya kalau hari ini kita siapkan 1.000 sampai 1.200 kantong darah, ini hari Senin, maka hari Selasa pun harus siap seperti itu. Untuk kita backup rumah sakit di Jakarta, juga sepinggiran Jakarta atau sisi Jakarta lain, agar permintaan darah itu bisa kita penuhi. Jadi kalau hari ini kita siapkan 1.000 sampai 1.200, maka untuk esok pun
harus siap 1.000 sampai 1.200. Nah, kita ketahui bahwa masa pandemi COVID-19 ini ada batasan-batasan, termasuk PSBB ini berketat yang dimulai hari ini tanggal 11. Maka secara otomatis orang ke PMI atau UDD PMI ini. Jadi kalau biasanya kita bisa terima sekitar 700-800 pendonor setiap harinya di UDD ini, maka sejak pandemi itu agak sedikit berkurang. Bahkan pada awal-awal pandemi COVID-19 ini, barangkali orang juga bukan hanya tidak keluar rumah, tetapi merasa khawatir terhadap pelaksanaan donor darah, ya jumlahnya sampai sekitar angka hanya 250 per hari. Oke. Nah ini merupakan keprihatinan kita, harus ada upaya-upaya harus kita lakukan seperti itu. Jadi stok darah seperti itu. Oke. Kalau kita bicara lebih lanjutnya nanti setelah ini barangkali, silakan. Oke. Jadi artinya memang ada penurunan ya Pak, seperti yang disampaikan Pak Rustam tadi, terutama di awal-awal masa pandemi. Kita tahu mungkin ya betul seperti yang Pak Rustam bilang, mungkin warga takut untuk keluar rumah, termasuk juga takut untuk melakukan donor, padahal biasanya mereka rutin mendonorkan darah. Ini berkurang bahkan sampai menyentuh angka 250 dari yang tadinya bisa di angka 700 sampai 800. Nah, kalau saat ini Pak yang telah dilakukan PMI untuk khususnya di DKI Jakarta nih Pak, untuk menggayat lebih banyak pendonor demi memenuhi kebutuhan kantung darah, apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak? Jadi, baik, terima kasih. Jadi kalau selama ini kita barangkali lebih banyak menunggu di UDD Keramat ini untuk para relawan donor darah yang mau donor darah ke sini, maka setelah COVID-19 ini lebih banyak kita mengantisipasi dengan mendatangi para pendonor-pendonor. Alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk mencari para pendonor supaya stok darah di PMI ini terpenuhi. Contoh, dengan Pemda DKI Jakarta, alhamdulillah Pak Gubernur telah menginstruksikan pada seluruh karyawannya, baik ASN maupun yang kontrak untuk berdonor darah. Dan ini terus-menerus kita lakukan secara rutin, 1 minggu 1 kali, untuk satuan kerja secara bergiliran di Pemda DKI Jakarta, itu pertama. Yang kedua, kami juga bekerjasama dengan Pramuka Kuartir Daerah DKI Jakarta, untuk juga sama-sama melakukan pencarian donor darah, dan kita keluar untuk menjemput para pendonor yang dilaksanakan oleh Pramuka. Demikian juga dengan organisasi-organisasi lainnya, bahkan juga dengan komunitas-komunitas tertentu, misalnya Ikatan Alumni, misalnya grup WhatsApp, dan lain-lain. Jadi kalau seandainya kita tunggu saja di UDD PMI Keramat saja, barangkali tidak akan terpenuhi persiapan atau persediaan donor darah itu yang perlu kita pasok rumah sakit sebanyak 1.000 sampai 1.200 per harinya. Oke, Pak, sebelum kita bahas tentang protokoler bagaimana mendonorkan darah di tengah pandemi nih Pak, tentu nanti mungkin Dokter Niken bisa menjelaskan lebih teknis ya Pak. Saya mau nanya, jadi kalau tadi Bapak sebut ada beberapa instruksi yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Pak Anies Baswedan tentang instansi-instansi atau satuan kerja itu melakukan pendonoran darah secara rutin. Nah, kalau ada nih Pak kelompok masyarakat, baik itu di komplek atau mungkin di universitas atau mungkin di sekolah ingin melakukan kegiatan donor darah di tengah pandemi ini, ada perbedaan nggak Pak sebelumnya gitu caranya atau seperti apa? Bagaimana mereka bisa kemudian ikut dijemput juga Pak maksudnya? Ya, saat ini memang kita lebih banyak menjemput ke lokasi, artinya keluar dari kantor PMI ini atau UDD ini. Sebenarnya sederhana saja, tinggal WA saja atau telepon ke Dokter Niken atau ke saya. Misalnya, Mas Istiarto punya kawan-kawan sebanyak 50 orang. Pak, saya mau donor nih 50 orang di rumah saya, insya Allah akan kita jemput. Per WA saja, per telepon saja bisa kita lakukan. Yang penting jumlahnya pasti berapa, tempatnya di mana, dan tempatnya harus pakai AC, itu saja. Nanti kita terapkan protokol kesehatan COVID-19 juga pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan donor darah. Jadi sederhana saja. Itu gratis ya Pak? Misalkan tadi seperti Pak Rustam bilang, saya menginisiasi teman-teman 50 orang misalkan gitu, itu kemudian nanti menghubungi PMI DKI Jakarta, lalu apakah ada biaya dan kemudian ada minimalnya nggak sih Pak? Tadi Pak Rustam sempat mention 50, apakah memang harus 50 atau di bawah itu boleh atau seperti apa Pak Rustam? Kalau biaya tidak ada sama sekali.
kita siapkan malah makanan atau snack ya kecil lah untuk mereka ya para pendonor. Tidak ada biaya sama sekali kita pungut, gratis. Kita bersyukur malah orang mau berdonor. Kemudian memang jumlah minimal, biasa-biasanya kita 100 itu minimal. Tetapi saat ini 50 juga tidak apa-apa. Katakanlah Pak Istiarto menyiapkan 50, yang datang 30 kita ambil juga. Karena memang kita harus pastikan darah yang kita peroleh untuk persediaan sebanyak 1.000 sampai 1.200 kantong darah per hari itu. Oke. Baik, artinya memang di tengah situasi ini ya sebanyak-banyak yang bisa diambil ya Pak, demi memenuhi kebutuhan dari kantong-kantong darah di Jakarta dan sekitar ya Pak Rustam ya? Ya, tapi kalau misalnya di bawah 30 lebih baik ke UGD Keramat saja, karena nanti agak repot juga kita menyiapkan tenaga, peralatan ke sana hanya 30, 30. Kalau 50 masih oke lah. Baik. Pak Rustam, saya mau nanya soal teknis protokol kesehatan ya Pak, karena biasanya kalau sebelum pandemi kita mendonor tidak ada protokol kesehatan begitu, biasanya hanya dites saja kemudian nanti dikasih tahu ya layak atau tidak layak untuk melakukan donor. Kalau sekarang seperti apa mungkin boleh dijelaskan Pak, karena banyak warganet di luar sana termasuk sahabat liputan6.com yang selain takut juga clueless gitu, nggak tahu Pak nih kalau mau donor di tengah pandemi nih seperti apa yang harus saya lalui, terus apakah akan tetap baik buat diri saya atau seperti apa gitu. Mungkin Dokter Niken kali ya bisa ngejelasin, Dokter Niken. Ya, sementara sebelum Dokter Niken barangkali saya pastikan bahwa kami dalam rangka pelaksanaan donor darah sudah pasti menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Nanti teknisnya dibicarakan. Dan dari segi aturan, saya bicara segi aturan. Tadi saya sebutkan bahwa kegiatan donor darah ini bagian dari kegiatan di sektor kesehatan yang boleh dilakukan masa pandemi. Dari segi aturan boleh sah. Kemudian dari segi manfaat, dari segi kesehatan, dari segi keamanan pasti aman karena menerapkan protokol kesehatan. Saya dijelaskan, silakan. Ya. Oke, terima kasih Mas Istiarto Sigit. Protokol kesehatan pasti kami terapkan seperti yang disampaikan Pak Rustam dengan menerapkan 3M ya, memakai masker. Kami akan memberikan masker medis kepada setiap pendonor yang akan menyumbangkan darah. Kemudian menjaga jarak, jadi kita atur supaya tidak terjadi kerumunan. Memang kalau donor darah dulu identik dengan orang berkerumun, apalagi pada saat mengisi formulir. Nah, jadi kita coba membuat salah satu terobosan akan registrasi online yang akan kita uji cobakan di bulan ini. Sehingga untuk menghindari kerumunan dari para calon pendonor. Kemudian selain itu kita juga melakukan pembersihan, gitu kan, mencuci tangan dengan air mengalir. Kami sediakan di gedung kami. Kalau misalnya di tempat instansi, biasanya kami membawa hand sanitizer sehingga teman-teman juga bisa melakukan pembersihan tangan, bahkan peralatan tempat tidur setiap antar pendonor itu kami lakukan pembersihan. Juga pemeriksaan suhu sudah pasti. Dan pemeriksaan atau tambahan pertanyaan yang terkait dengan risiko tertular COVID-19. Mungkin yang sering jadi pertanyaan masyarakat itu Pak, apakah ada pemeriksaan screening COVID gitu kan sebelum donor? Ya, jadi memang COVID-19 kan tidak menular lewat darah. Sampai saat ini penularannya masih dipastikan lewat droplet, lewat percikan air ludah, dari bersin gitu. Jadi bukan melalui darah, sehingga apabila teman-teman merasa tidak yakin, OTG lah ya kalau dulu istilahnya, nah itu virus itu sangat sedikit sekali di darahnya dan juga tidak akan menularkan kepada pasien. Yang sangat kita khawatirkan memang pada saat prosesnya, tapi itu sudah kita cegah dengan protokol kesehatan. Sampai saat ini kita sudah banyak sekali, ribuan mungkin ya kegiatan donor darah dari awal pandemi sampai hari ini, dan alhamdulillah sih tidak ada penularan COVID-19 dalam kegiatan donor darah. Itu sudah dipastikan ada beberapa instansi selalu melakukan pemeriksaan dulu terhadap petugas-petugas maupun calon pendonor, kemudian setelahnya mereka tes kembali dan alhamdulillah memang tidak ada penularan sama sekali melalui kegiatan donor darah ini. Oke. Jadi yang mungkin perlu dicatat juga dari yang tadi disampaikan oleh Dokter Niken adalah memang ini tadi saya baru mau nanya Dokter Niken sebenarnya, kalau mau donor nanti kita apakah akan dites rapid terlebih dahulu atau mungkin swab antigen terlebih dahulu karena di tengah pandemi COVID-19. Jadi memang tidak ada ya screening awal untuk COVID-19 karena memang penularannya bukan melalui darah tapi melalui droplets baik itu liur, bersin ataupun keringat gitu kira-kira. Nah, tapi tetap ada kuesioner yang harus diisi oleh calon pendonor tentang apakah mereka punya
riwayat yang berhubungan dengan orang-orang yang positif COVID-19 atau tidak. Nah, kalau kriteria lain nih dokter untuk bisa jadi pendonor, ada kriteria lain apa aja sih dok? Kriterianya secara umum harus sehat. Yang pasti saat itu sedang tidak sakit flu kecil pun juga sebaiknya jangan donor ya, karena kan kita nggak tahu flu-nya itu alergi, nanti pasien yang terima gatal-gatal juga gitu, terus atau itu ada bakterinya walaupun sedikit, nanti pasien yang di ICU juga bisa meninggal gara-gara cuman sedikit. Jadi benar-benar harus sehat pada saat mau mendonorkan darah. Kemudian tidak menderita sakit hipertensi yang sangat tinggi di atas 160/90. Kemudian juga kalau dia punya sakit gula, biasanya itu terkontrol dan tidak menggunakan insulin, itu masih boleh. Tapi kalau sudah tidak terkontrol, terus sudah pakai insulin, bisa tidak disarankan. Ya, kemudian tidak ada riwayat sakit stroke, dan juga beresiko terhadap penyakit infeksi hepatitis B, C, HIV, dan sifilis. Kalau untuk nilai HB itu adalah 12,5 gram per desiliter minimalnya dan berat badan 45 kg. Usia 17 tahun ke atas, karena tentu saja ini perlu kematangan seorang dan juga izin dari orang tua ya. Kalau 17 tahun memang sudah resmi dianggap sebagai dewasa. Gitu kurang lebihnya. Baik. Tuh, mungkin teman-teman sahabat liputan6.com tadi mendengar gitu kurang lebih nggak jauh beda ya dengan sebelum pandemi ya, iyalah ya. Jadi ada beberapa kriteria, terutama mungkin Anda yang memiliki penyakit-penyakit yang seperti tadi disampaikan oleh Dr. Niken, mendingan memang nggak usah melakukan donor terlebih dahulu. Termasuk juga mungkin ketika kondisi badan lagi nggak enak, lagi mungkin meriang, mungkin flu, mendingan nggak usah, tunggu badan lagi fit, baru berinisiatif untuk melakukan donor darah. Kira-kira gitu dokter ya? Iya, oke. Kalau tadi mau tanya yang terkait dengan pandemi, bagi yang baru sembuh COVID-19 itu minimal 1 bulan bisa donor darah yang biasa. Tapi sebenarnya mereka sangat bagus sekali ya, karena dalam tubuhnya ada antibodi COVID nih terhadap COVID. Mungkin nanti ada Mas Sigit pasti pengen tahu lebih lanjut tentang donor plasma. Saya simpen itu pertanyaannya sebenarnya dok. Tapi betul itu nanti kita bahas di chapter berikutnya Dr. Niken Pak Rustam. Tapi saya ingin menegaskan sekali lagi untuk teman-teman sahabat liputan6.com bahwa memang PMI DKI Jakarta maupun PMI di seluruh provinsi di Indonesia juga lagi betul-betul membutuhkan donor darah gitu. Jadi kalau misalkan Anda dalam kondisi yang sehat, lalu biasa mendonorkan darah juga, namun selama pandemi mungkin ragu untuk mendonorkan darah, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk meyakinkan diri, karena tadi udah jelasin juga oleh Pak Rustam maupun Dr. Niken juga bahwa ada protokol yang sudah dijalankan dan kemudian diminimalisir potensi-potensi tertular COVID-19 dan kemudian kita tahu bahwa kantung-kantung darah itu nantinya akan digunakan oleh saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan untuk perawatan mereka. Baik itu yang pasien COVID maupun pasien non-COVID. Kira-kira seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut, tadi ngebahas yang disebutin oleh Dr. Niken, saya mau ke Mas Jatun dulu. Karena gini Pak Rustam, Dr. Niken, Mas Jatun nih tadi sempat cerita, jadi beberapa waktu yang lalu sempat berdonor. 2 kali kalau nggak salah ya, Mas Jatun ya? Ya, 2 kali, akhir Juni dan awal Oktober. Mantap. Nah, mungkin boleh diceritain nggak experience-nya aja dulu deh Mas Jatun, sebelum Mas Jatun mungkin punya pertanyaan ke Pak Rustam dan juga Dr. Niken gitu. Experience 2 kali mendonorkan darah di tengah pandemi seperti apa? Cukup deg-degan kah atau ternyata pas nyampe sana, oh totally fine gitu? Gimana Mas Jatun? Ya, Pak Rustam sama Dr. Niken, saya ini merasa nyaman sih, tidak ada masalah dengan kondisi di Keramat ya. Saya sering ke Keramat dan ketika pandemi tidak ada perubahan kecuali memang ada meja screening di depan ya, membagikan formulir untuk saya isi. Menurut saya itu udah cukup memberikan perasaan nyaman karena ternyata ada perlakuan yang berbeda kepada mereka yang ingin mendonor di era pandemi ini. Cuman terlepas dari ada pertanyaan-pertanyaan, nanti saya sih cukup confident, cukup percaya dan cukup nyaman. Terbukti di bulan Juli sebulan berikutnya saya justru ajak istri dan anak saya yang besar untuk ikut menyumbang juga di Keramat. Jadi ini nggak ada isu sama sekali dari saya. Cuman tadinya yang saya pikir ya tadi seperti yang ditanyakan oleh Ito dan kebanyakan netizen juga, kok nggak di screening dulu gitu. Kadang-kadang kan ada justru orang yang
pengen nyumbang karena pengen tahu nih dia sendiri sebenarnya positif atau enggak gitu. Ternyata enggak, dan tadi sudah dijawab oleh Dokter Niken karena memang menularnya tidak melalui darah. Pertanyaan dari saya mungkin ya, setelah saya merasa nyaman melalui proses-proses screening lewat kuesioner dan kemudian juga dicek dokter untuk HB dan tekanan darah dan lain-lain. Mungkin yang tadi itu ya sempat ditanyakan oleh Mbak Irna juga, apa sih yang membedakan SOP di dalam PMI sendiri ketika berkurang jumlah orang yang mau mendonor secara langsung maupun yang menjemput bola ke keramat itu berkurang, bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa menyumbang di tengah pandemi ini aman ya, karena memang ini kan ironi, di satu sisi sumbangan darah berkurang tapi yang sakit tambah banyak ya. Kita mesti do something soal ini gitu. Dan saya sih udah bilang ke teman-teman yang lain, harusnya nggak ada masalah, yuk kita bikin donor darah supaya mengundang PMI datang ke tempat kita dan donor, tapi tetap sih masih ada kekhawatiran gitu, Mbak, dalam prosesnya ada sesuatu yang tidak mulus sehingga bisa terjadi penularan. Dan pertanyaan yang lebih spesifik lagi mungkin lebih ke dokter nih kan, ketika pendonor itu sudah menyumbangkan darahnya dan darah itu kemudian melalui pengujian lanjutan untuk dinyatakan layak atau tidak, apakah kalau memang orang itu OTG juga terdeteksi dari darah yang disumbangkan? Mungkin begitu dari saya. Siap. Thank you Mas Jatun. Kita ke Pak Rustam dulu, berarti Pak Rustam tadi ada pertanyaan dari Mas Jatun, Pak Rustam, tentang jadi SOP-nya ada yang berubah nggak sih Pak? Karena benar banget yang seperti disampaikan Mas Jatun ya Pak Rustam. Ini ironi banget, di tengah pandemi supply-nya berturun, tapi demand darahnya terus naik gitu karena jumlah yang sakit terus naik. Seperti apa Pak ini PMI Jakarta khususnya meyakinkan warga DKI dan sekitarnya untuk pergi mendonor, Pak Rustam? Oke, jadi saya jelaskan bahwa sebelum pandemi ini kan rata-rata banyak sekali donor darah sukarela orang-orang kantoran sekitar Jakarta. Ya. Oke. Nah, mereka secara inisiatif langsung datang ke UTD Keramat. Dan itu jumlahnya cukup pada saat sebelum pandemi. Oke. Begitu pandemi, kawan-kawan yang biasanya donor 3 bulan sekali atau sekarang malah 2 bulan sekali datang ke sini, maka terganggu dengan kehadiran kawan-kawan kita itu ya berkaitan kantornya dengan PMI. Oleh karena itu yang pertama, kita lakukan kegiatan jemput kerjasama dengan organisasi-organisasi yang disebutkan tadi, termasuk juga dengan pemerintah daerah. Kemudian kebetulan karena saya mantan pamong ya, agak mudah barangkali komunikasi dengan kawan lurah, RT, RW sekalipun. Dan ini banyak sekali. Alhamdulillah teman-teman dari RT, RW yang berinisiatif mengumpulkan warganya untuk berdonor. Oke. Kemudian itu biasa, itu kan upaya-upaya yang biasa. Tapi upaya-upaya melalui media online ini kita gunakan juga. Salah satunya adalah ajakan melalui aplikasi yang ada di PMI ini. Kemudian juga kami mengundang untuk testimoni tokoh masyarakat, artis, influencer lah. Makanya nanti Mas Istiarto nih saya minta nih untuk testimoni untuk mengajak kawan-kawan yang lainnya donor darah pandemi itu aman dan boleh dilakukan. Kita pasti sudah melakukan itu. Jadi memang sampai itu. Dan saat ini sudah terjadwal teman-teman organisasi kemasyarakatan se-DKI Jakarta secara bergiliran, nanti malah per kecamatan kita bergilir mendatangi kecamatan satu, kecamatan lainnya di Jakarta sebanyak 44 kecamatan. Alhamdulillah. Dan upaya-upaya seperti ini terus kita lakukan supaya ya tidak menunggu di UTD ini. Intinya jangan menunggu, PMI jangan menunggu, kita harus jemput bola. Dengan cara berbagai macam cara, pendekatan pribadi, pendekatan teknologi, dan pendekatan lainnya. Insya Allah lah, kita yakin bahwa ini bisa kita lakukan dan mampu kita lakukan sehingga stok darah Jakarta aman. Oke, ini saya mau nambahin juga mungkin Pak Rustam, buat teman-teman yang wondering gitu, UDD Keramatnya ini bukanya 24 jam apa enggak? Iya guys, jadi tadi Pak Rustam off the record sempat ngobrol sama kita juga sebelum mulai, UDD Keramat ini buka 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Jadi anytime
you guys wanna come, just come, nanti akan dilayani oleh petugas yang ada di sana dan tenang, nanti dapat makanan kecil juga, jadi nggak perlu ngeri lemes ya seperti kalau habis donor gitu, karena tetap ada, nggak akan ada yang berubah. Jadi kapanpun Anda merasa yakin untuk melakukan donor darah, silakan langsung datang, salah satunya ke UDD Kramat. Kira-kira gitu ya Pak Rustam ya? Ya, saya tambahkan Mas Is. Jadi sebenarnya kawan-kawan kalau repot datang ke Kramat, bisa ke PMI wilayah kota. Oke. Berdonor, misalnya. Itu juga 24 jam, Pak? 22 sampai? Sampai jam 8 malam kalau sampai di wilayah. Jam 8 malam, siap. Kalau di Kramat ini 24 jam. Oke. Kebetulan kami kan punya 400 tenaga medisnya, tenaganya. Kita atur waktunya untuk orangnya, alatnya kita atur bergantian. Kemudian di Jakarta Barat itu bisa menghubungi PMI Jakarta Barat di Jalan Perdana, sekitar kawasan Jelambar, Jakarta Barat itu. Kemudian di Jakarta Timur, di Jalan Gusti Ngurah Rai, bisa. Jakarta Utara, di Pelumpang. Kemudian di Jakarta Selatan, ada di kawasan Pejaten. Jakarta Pusat memang langsung di sini. Jadi sebenarnya mudah kalau kita mau melakukan donor darah, bukan hanya di UDD Kramat saja, tetapi di PMI wilayah-wilayah juga sudah kita instruksikan untuk dibuka sampai jam 8 malam kalau di wilayah. Tapi kalau di Kramat ini 24 jam, 7 hari, seminggu, 30 hari sebulan, udah setahun 360 hari tetap buka. Alias nggak pernah libur ya Pak, UDD-nya ya di Kramat ya Pak. Oke, jadi teman-teman silakan ya, tadi disampaikan oleh Pak Rustam juga. Jadi kalau di Jakarta itu bisa ke beberapa wilayah kota madya, masing-masing wilayah ada. Silakan datang gratis dan itu kita membantu sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, sebelum tadi menjawab pertanyaan Mas Jatun oleh Dr. Niken tadi tentang apakah OTG kelihatan atau enggak, kita punya satu VT terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjut juga ke beberapa pertanyaan lain mungkin dari Mbak Irna dan Mbak Ayu. Kita cek VT berikut ini. Tips aman donor darah di masa pandemi. Pendonor akan melalui beberapa tahap sebelum darahnya diambil. Pertama, pengecekan suhu tubuh. Pendonor akan diberi formulir jika suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius. Pendonor wajib terapkan protokol 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pendonor melakukan pendaftaran ke bagian administrasi. Selanjutnya, kondisi kesehatan pendonor akan diperiksa oleh dokter, yakni pengecekan hemoglobin dan tekanan darah pendonor. Darah akan diambil jika kondisi kesehatan pendonor sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Ya, itu sedikit informasi tahapan-tahapan yang mungkin Anda akan lalui jika akan memberikan darah Anda atau mendonorkan darah Anda di tengah pandemi COVID-19. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Mas Jatun tadi untuk Dr. Niken. Dr. Niken mungkin masih ingat pertanyaannya ya tentang darah kalau OTG itu kelihatan atau enggak seperti apa itu. Kira-kira gimana Dr. Niken? Ya, terima kasih Mas. Kembali lagi bahwa virusnya itu lebih banyak atau kalau kita melakukan pemeriksaan pun juga melalui swab di hidung dan juga di tenggorokan ya untuk mendapatkan antigen atau si virusnya. Sehingga kalau dalam darah itu biasanya bisa terdeteksi hanya antibodi, sedangkan virusnya itu sangat-sangat minimal sekali biasanya. Dan memang belum ada himbauan dari WHO pun untuk bagi unit donor darah ini melakukan screening di dalam darah terhadap COVID-19. Jadi memang kita tidak dapat mendeteksi orang tersebut OTG atau tidak pada saat kita melakukan pemeriksaan di lab. Gitu. Oke, baik. Udah terjawab Mas Jatun ya, jadi memang tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang OTG dari darah-darah tersebut karena memang sampai sekarang memang belum ada penelitian yang membuktikan bahwa hal tersebut harus dilakukan, even dari WHO juga seperti itu. Nah, izin sebelum ke Mbak Irna dan Mbak Ayu, ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan orang-orang nih, Dr. Niken dan Pak Rustam terkait tentang donor darah di masa pandemi yang lagi naik daun banget adalah terapi plasma konvalesen. Ini banyak belakangan muncul di Instastory, di Instagram, di Facebook, Dr. Niken, Pak Rustam tentang
orang-orang yang membutuhkan donor darah, khususnya para penyintas COVID-19 untuk melakukan terapi plasma konvalesen. Mungkin boleh jelasin dulu apa sih terapi ini sebetulnya dan kemudian seberapa bergunanya untuk para penderita COVID-19. Dr. Niken mungkin, silahkan. Ya, barangkali dijelaskan oleh Dr. Niken nanti. Ya. Tapi memang Mas Is, saat ini banyak sekali itu permintaan donor plasma convalescent untuk mengobati yang COVID-19. Hampir setiap hari saya terima itu WA dari kawan-kawan, si A minta ini. Tetap kita layani, tapi memang pendonornya juga harus kita cari juga yang sesuai. Karena stok di sini tidak ada, sampai saat ini tidak ada stok. Oke. Kalau yang memerlukan juga membawa pendonornya. Nanti dijelaskan oleh Dr. Dika secara teknis, termasuk juga hasil uji klinisnya tentang pengobatan atau terapi atau pengobatan COVID-19 ini melalui plasma convalescent. Silakan, Dok. Iya, benar sekali Pak. Kalau terapi plasma lagi booming dalam 2 bulan terakhir ya, di November dan puncaknya di Desember, bahkan juga Januari ini luar biasa sekali. Mohon maaf bagi para keluarga yang memang sedang membutuhkan, terus terang antri kami hari ini belum bisa kami layani. Jadi ceritanya plasma konvalesen ini kan memang dicetus waktu awal bulan pandemi dengan pemikiran bahwa berapa puluh tahun yang lalu pernah dilakukan pada kasus flu Spanyol ya, maupun pada kasus penyakit yang lain gitu. Namun tentu saja kita tetap harus melakukan suatu uji klinis di negara kita untuk membuktikan benar atau tidak. Demikian pula di negara-negara luar negeri pun juga pada melakukan juga hal yang sama. Nah, yang disebut sebagai uji klinis. Di Indonesia yang melakukan adalah Litbangkes dari Kementerian Kesehatan dan juga Kemenristek. Nah, kebetulan kedua penelitian ini belum selesai sebenarnya, masih dalam proses, baru sekitar 30% jumlah pasien. Jadi uji klinis ini pun juga harus besar jumlah pasien atau jumlah sampel yang kita teliti supaya mendapatkan hasil yang benar-benar akurat. Memang ada penelitian-penelitian kecil yang sudah dilakukan di rumah sakit dan mungkin ini memang kabarnya ada yang berhasil, tapi ada juga sebenarnya yang tidak. Gitu. Jadi bisa dikatakan ini sebagai upaya ikhtiar mungkin dari keluarga pasien ya, karena memang baik obat-obatan antivirus dan segala macam yang selama ini dilakukan juga uji klinisnya memang belum memberikan hasil yang memuaskan juga. Jadi keluarga mungkin akhirnya ya menggunakan alternatif plasma convalescence mungkin juga yang lebih murah Pak dibandingkan dengan terapi seperti kayak IVIG yang harganya puluhan juta sampai ratusan juta kalau tidak salah gitu. Oke. Dokter tadi sempat mention juga sebelum Viti tadi bahwa sangat baik ketika salah satu penyintas COVID-19 1 bulan setelahnya atau mungkin nggak sampai 1 bulan lalu kemudian melakukan donor darah. Ini apakah ada kaitannya juga Dok dengan munculnya antibodi atau imun dalam darah para penyintas COVID-19? Dan kemudian apakah hal tersebut juga akan memberikan manfaat lebih jika darah-darah dari para penyintas COVID-19 ini diberikan kepada pasien COVID-19, Dr. Niken? Oke, ya. Iya, saya boleh kasih kuliah dikit Pak, kuliah 2 SKS. Boleh. Saya senang malah kalau dikasih kuliah Dok. Nah, jadi maksudnya gini, kalau ketika kita diserang suatu virus gitu kan ya, atau bakteri kan tubuh kita ada tentaranya nih gitu kan, maksudnya yang melawan. Nah, tentara ini ada 2 macam. Ada yang sifatnya umum, pokoknya siapa aja yang masuk dihajar langsung. Itu pertahanan tubuh yang pertama gitu ya. Nah, ini orang-orang yang sangat bagus sistem imunnya, mungkin dia waktu kemasukan virus corona ini bisa langsung dalam beberapa hari cepat hilang, langsung sembuh gitu, langsung negatif. Kan kita suka dengar cerita juga kan, beberapa orang baru positif, kan beberapa hari kemudian langsung negatif, benar nggak sih? Nah, mungkin saja benar, karena itu pertahanan tubuhnya, respon imun yang awalnya tuh kuat banget. Nah, tapi dia mungkin belum sempat membentuk IgG atau antibodi yang sangat spesifik pertahanan tubuh yang kedua. Sedangkan yang kita perlukan untuk diberikan kepada pasien COVID itu adalah yang IgG tipe yang kedua. Jadi untuk membentuk IgG itu memang diperlukan suatu proses pembelajaran dari tubuh.
Kemudian nanti dia akan membentuk suatu sel memori, sehingga ketika kita nanti diserang COVID lagi, maka tubuh kita udah langsung inget, oh iya itu yang virus corona kan, jadi dengan cepat dan langsung banyak bisa bikin IgG tersebut gitu. Nah, jadi ini hubungannya dengan persyaratan dari donor plasma konvalesen, yang kita cari adalah IgG-nya. Biasanya pasien-pasien dengan kriteria sedang, atau yang mungkin dia agak lama sakitnya, itu yang bisa mempunyai kadar IgG yang cukup. Jadi memang tidak sembarangan orang juga tidak hanya sakit, tapi juga harus kita lihat berapa kadar IgG-nya yang cukup baik, optimal untuk diberikan kepada pasien COVID-19. Itulah susahnya mencari donor yang cocok juga ya, bisa dari 10 yang datang mungkin cuma 2 yang bisa memenuhi kriteria gitu. Belum lagi ada antibodi lain. Selain antibodi COVID, mungkin ada antibodi lain yang bisa bikin reaksi transfusi. Nah, itu harusnya negatif gitu kan istilahnya di pemeriksaan lab kita. Jadi ada beberapa pemeriksaan juga yang harus kita lakukan lagi untuk memastikan keamanan plasma convalescence ini untuk pasien COVID. Gitu cerita. Jadi artinya kalau ada penyintas, Dok, yang ingin mendonorkan darahnya setelah mereka sembuh itu sangat disarankan, baik. Ada rentang waktunya nggak sih, Dok? Lebih baik 1 bulan setelahnya, atau 2 minggu, atau 3 minggu, atau berapa lama sebetulnya setelah mereka sembuh lebih baik melakukan donor darah, Dokter? Ya, jadi minimal 2 minggu itu baru mulai agak terbentuk IgG-nya. Kemudian maksimum 3 bulan. Gitu. Nanti biasanya pada umumnya setelah 3 bulan itu akan mulai menurun. Nah, ini ada pertanyaannya yang menarik nih biasanya dari para penyintas COVID. Mereka merasa takut kalau saya nyumbangin plasma saya nanti antibodi saya hilang dong. Nanti saya kalau diserang COVID lagi nggak bisa gitu kan. Pindah gitu antibodinya, Dok, ya gitu. Mereka mikirnya ya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu kan. Tadi saya sudah sempat cerita bahwa tubuh kita tuh punya sel memori, bisa mengingat. Walaupun nanti kadar antibodinya turun, ketika kemasukan virus lagi langsung cepat kok. Lagi muncul lagi bahkan lebih banyak. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Justru dengan kita menyumbangkan plasma kita, malah tubuh kita akan lebih cepat lagi responsif nanti melawan virus kalau ada yang masuk. Dan Pak Rustam, hal itu dilayani ya Pak di PMI DKI Jakarta ya Pak? Artinya para penyintas COVID-19 yang mungkin ini melakukan pendonoran, terutama kaitannya dengan terapi plasma konvalesen tadi itu juga bisa dilakukan di PMI DKI Jakarta ya Pak? Ya, kita siap melayani. Memang tergantung ketersediaan para pendonornya juga. Ya. Karena stoknya sampai saat ini kosong. Sampai sini kosong. Cepat habis minta gitu. Makanya gini, yang minta banyak, yang mendonor masih sedikit. Nah, ini kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemda DKI Jakarta. Di sana kan ada data semua para yang pernah katakanlah alumni COVID-19 ada di sana datanya. Nah, dari data itu nanti kita himbau melalui handphone yang ada, kita tawarkan untuk berdonor plasma konvalesen di UDD PMI ini. Memang harus kerja ekstra keras karena kita membujuk orang itu tadi dokter Niken bilang jangan-jangan nanti tentara saya habis nih, padahal tidak seperti itu. Gitu. Betul. Baik. Terima kasih Pak Rustam, Dr. Niken, ini menarik banget. Saya mau ke Mbak Irna. Mbak Irna mungkin tadi sempat menyimak pembahasan tentang baik itu terapi plasma konvalesen dan juga mungkin kebutuhan darahnya. Ada yang ingin tanyakan Mbak Irna ke Pak Rustam maupun Dr. Niken, silahkan. Ya, terima kasih Ito. Terima kasih Pak Rustam dan Dr. Niken. Ya, kenapa Liputan 6 perlu mengangkat tema donor darah ini? Ya, karena memang kita tidak mau mengulang lagi kasus seperti Maret kemarin ya Pak ya. Kemudian apalagi kondisi sekarang ini jumlah kasus COVID-nya itu semakin tinggi. Nah, kita khawatir semakin tinggi jumlah kasus COVID, semakin orang enggan untuk datang ke PMI. Itulah mengapa di liputan6.com juga berharap ayo teman-teman terutama yang generasi milenial ya untuk mulai berdonor gitu, dan kalau bisa kalau sudah donor posting di sosmednya karena itu akan memacu orang juga untuk donor darah toh. Nah, itu yang menjadi concern dari liputan6.com juga agar
penduduk DKI maupun penduduk Indonesia, ayo kita rame-rame berdonor darah untuk kemanusiaan. Nah, ada satu hal yang juga sering ditanyakan oleh pembaca, yaitu mengenai kenapa kita yang mendapat donor darah itu selalu bayar gitu. Nah, kita sudah menjelaskan berkali-kali, mungkin di sini dengan adanya Pak Rustam dan Dr. Niken mungkin bisa lebih menjelaskan lebih real, kenapa sih si pasien itu tetap harus membayar. Kemudian juga kadang netizen juga suka membanding-bandingkan nih Pak, antara rumah sakit satu sama rumah sakit lain kok beda tarifnya. Nah, itu kenapa gitu loh. Sementara si pendonornya sendiri kan mereka memberikan gratis, tapi ke pasiennya kenapa mereka harus membayar gitu. Yeah. Nah, sebenarnya ini ada penjelasan yang sangat penjelasan yang sudah dilakukan berulang kali, tapi kita berharap Pak Rustam sama Dr. Niken mungkin lebih mau menjelaskannya lagi saat ini kenapa harus pasien-pasien yang membutuhkan darah itu harus kembali bayar gitu. Okay. Monggo Pak Rustam dan Dr. Niken. Ya, benar sekali Mbak, bahwa kalau donor itu gratis ya, tapi ketika membutuhkan darah ada biaya yang dikenakan. Biasanya kami menyebutnya sebagai biaya pengganti pengolahan darah. Itu untuk menggantikan bahan habis pakai seperti kantong darah, reagen pemeriksaan penyakit. Ya, kita memeriksa hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis dengan metode yang antibody. Teman-teman tahu nih seperti COVID kan ada antibody, ada antigen atau PCR. Nah, kami juga menggunakan dua metode itu untuk mencari antibodinya dan juga metode PCR. Bisa dibayangkan biayanya sebenarnya berapa. Tetapi pada saat ini biaya pengolahan darah itu hanya sebesar Rp360.000 per kantong, tapi dengan pemeriksaan tambahan yang molekuler itu sebesar Rp270.000 saja PCR. Itu menjadi memang Rp630.000 di Jakarta. Nah, kenapa masih ada biaya? Karena memang kami ini adalah lembaga di luar pemerintahan, organisasi sosial non-profit, jadi tidak mendapatkan subsidi tetap dari pemerintah. Sampai saat ini memang kami sangat berterima kasih bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu support kami. Mungkin hampir tiap tahun ada bantuan berupa peralatan yang kami terima gitu maupun program-program pelatihan. Tetapi untuk bahan habis pakai tadi itu memang tidak mendapatkan subsidi sama sekali. Oke. Gitu. Nah, baik saya tambahkan. Jadi yang ada itu biaya pengganti pengolahan darah. Karena kalau kita ngambil darah dari pendonor, tidak serta-merta langsung kita bisa transfusikan ke orang yang membutuhkan darah itu. Yeah. Karena harus melalui uji klinik, uji lab. Kemudian di situ ada petugas, ada peralatan kantong darah tadi. Dan ini semuanya menjadi beban biaya pengolahan darah itu. Sampai saat ini memang PMI tidak punya sumber dana yang tetap. Bantuan dari pemerintah daerah, dalam ini pemerintah DKI Jakarta untuk hibah, hanya berupa peralatan tadi dan jumlahnya sangat kecil sekali. Jadi kalau total anggarannya, Mas Istiarto dan teman-teman sekalian tahu, kalau seandainya 1 tahun ini di UDD sekitar 300 miliar pembiayaannya, itu dari hibah Pemda DKI Jakarta hanya sekitar 1,5%-nya. Artinya 99% itu ya PMI harus mencari. Kalau seandainya PMI punya jalan keluar untuk biaya ini, maka tidak ada biaya pengganti. Sampai saat ini belum ada biaya pengganti pengolahan darah itu. Okay. Maka kita ambillah dari orang yang memerlukan darah. Memang agak ironis juga, saya memahami ini ironis. Orang yang berdonor gratis, sementara yang perlu darah itu harus biaya pengganti, mengeluarkan biaya pengganti. Inilah kondisi yang ada di PMI, saya harus jujur mengatakan itu, tidak ada biaya lain selain dari biaya pengganti itu, karena jumlahnya sangat besar sekali. Okay. Dan lab kita itu lab yang tercanggih dan itu juga mahal itu, termasuk untuk membayar tenaga kita di sini juga ya dari sana juga gitu. Barangkali itu penjelasannya. Oke, Pak, tapi melanjutkan pertanyaan Mbak Irna tadi yang pertama, yang kedua soal kenapa tarifnya bisa beda-beda Pak di satu rumah sakit dengan rumah sakit lain. Tadi kan sempat di breakdown ya sama Dr. Niken kebutuhannya apa aja, lalu berapa besarannya. Tapi betul seperti yang disampaikan Mbak Irna, memang
Saya juga pernah mendapati momen seperti itu ketika di rumah sakit A, misalkan berapa ratus ribu, kemudian di rumah sakit B bisa beda 100 ribu, 200 ribu, kira-kira gitu ya Mbak Irna ya. Dan pertanyaannya kenapa bisa ada perbedaan tarif itu Pak Rustam maupun Dr. Niken? Ya kalau dari kami biaya pengganti pengolahan darah itu hanya 630.000 per kantong darah. Oke. Tentu saja memang ya ini kan diambil dari rumah sakit ya. Betul bisa menjelaskan? Silakan teknisnya. Iya, jadi memang sudah ada peraturan Menteri Kesehatannya terkait dengan biaya tambahan yang dibebankan oleh rumah sakit. Nah, mengapa harus ada biaya tambahan ini? Karena memang rumah sakit itu kan memiliki juga laboratorium disebut bank darah yang akan melakukan pemeriksaan kecocokan. Gitu. Oke. Jadi dari kami itu menyiapkan, sudah diperiksa penyakitnya tadi ya, hal-hal yang lain. Tapi kemudian cocok apa tidaknya dengan si pasien itu nanti tugasnya rumah sakit. Oke. Nah disitulah kenapa mereka ada beban tambahan biaya lagi ya untuk juga investasi. Iya, tergantung kebijakan rumah sakit ya ada investasi peralatannya, kemudian juga petugasnya, transportasinya yang mengambil ke tempat kami seperti itu. Oke. Oke, tapi boleh saya tambahkan dulu Mas sedikit. Iya, silakan Jadi, dokter. Sebenarnya kalau misalnya masyarakat memiliki BPJS, maka biaya 360.000 itu sudah termasuk dalam paket nasi bijis. Nah, kemudian kalau misalnya juga warga DKI Jakarta memiliki KTP dan KK yang semua valid, maka juga menjadi free untuk biaya pemeriksaan molekuler yang NAT, mencari virus-virus hepatitis B, hepatitis C. Jadi secara umum ya, sebenarnya kalau punya BPJS dan warga DKI Jakarta, darah itu menjadi gratis. Nah, ini mungkin yang nggak banyak tahu ya Mbak Irna ya, termasuk saya yang juga baru tahu nih habis dijelasin oleh Dokter Niken. Ini teknisnya berarti kalau kita lagi di rumah sakit, dokter, kita harus ngasih tahu pihak rumah sakitnya ya, berarti bahwa ini nomor BPJS saya, ini KTP saya, harusnya saya gratis loh dapat biaya kantong darahnya atau minimal dapat potongan sekian, gitu dokter? Betul. Jadi kalau udah BPJS, pastikan itu semua ditanggung BPJS. Kemudian punya KTP KK DKI Jakarta, itu juga menjadi gratis untuk pemeriksaan molekulernya. Oke. Jadi semua gratis. Dan untuk pemeriksaan NAT ini bukan hanya di Jakarta yang 100%, tapi juga ada di Tangerang Selatan. Kan di seluruh Indonesia ya. Yeah. Itu juga sudah menggratiskan. Oke, tapi ini di luar biaya yang di rumah sakit, Dok. Maksudnya kan tadi dokter sempat ngejelasin, Pak Rustam juga ngejelasin kayak masuk ke rumah sakit kemudian ada tes lagi berapa ratus ribu lagi. Yang berapa ratus ribu itunya tetap gratis juga atau tetap bayar, dokter? Nah, ya seharusnya kalau dalam paket yang inasi bijis itu sudah termasuk include semuanya, tidak dibeda-bedakan lagi. Gitu. Oke, siap. Informasi banget nih. Jadi mungkin Mbak Irna terima kasih udah nanya ya. Saya juga jadi baru tahu nih Mbak. Dr. Niken terima kasih udah memberikan penjelasan. Jadi nih sahabat liputan6.com udah jelas ya kalau Anda warga DKI dan kemudian punya BPJS dan kemudian butuh kantung darah di rumah sakit, langsung kasih tahu ke pihak rumah sakitnya tentang kebijakan ini. Anda bisa mendapatkan kantung darah itu secara gratis ya. Ingat nih penting banget, lumayan kan, nggak sampai 1 juta untuk dapat kantong darah. Alhamdulillah. Terakhir kita mau ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini warga Tangerang Selatan juga tadi bisa nyobain Mbak Ayu, katanya Dokter Niken. Dokter Niken, Mbak Ayu ini warga Tangsel, dokter. Jadi mungkin nanti bisa coba kalau suatu saat. Janganlah, itu ditransfusi namanya. Nah iya makanya. Nauzubillah kalau butuh. Enggak, tadi sih sebenarnya udah pernah juga mengalami, saya juga harus langsung ke PMI di Jakarta. Sebenarnya aku KTP Jakarta tinggal ya jadi Tangsel. Jadi waktu itu anakku umur berapa dia ya? Umur 3 tahun, HB-nya tuh rendah banget sampai harus ditransfusi 2 kantong. Jadi saya datang sendiri ke PMI, donor darah sendiri, kemudian dibawa sendiri kantongnya ke rumah sakit. Nah, cuman tadi menarik juga yang soal plasma darah buat convalescent itu ya, buat COVID. Itu tadi kan dari penjelasannya Dokter Niken, berarti pada saat kita donor itu juga belum tentu kita itu sebenarnya bisa dipakai gitu darahnya, walaupun kita baru sebulan sakit gitu. Itu satu pertanyaannya. Terus, apakah pada saat kita menjadi donor itu ada
kalau saya baca, saya ini udah baca juga ada di Instagram PMI Tangsel, di Instagram PMI Indonesia gitu. Ada tes tertentu kan untuk menentukan apakah orang itu memang layak untuk menjadi si donor plasma ini. Nah, itu bebannya itu apakah buat si pendonor atau nanti dibebankan untuk yang membeli darah tersebut atau mengambil darah tersebut. Oke. Kemudian sama satu lagi, tadi kan Pak Rustam awal-awal bilang kalau punya nomor telepon saya, kabarin saya aja kalau mau donor darah bareng-bareng sama teman-teman gitu. Nah, apabila teman-teman yang lain nih yang nggak punya nomor Pak Rustam langsung, nggak punya nomor Dokter Niken langsung, kita bisa menghubungnya kemana ya? Apakah bisa di nomor-nomor kayak yang di Instagram itu kan ada juga tuh nomor untuk menghubungi kontaknya, itu apakah bisa dihubungin ke situ atau gimana? Oke. Terima kasih. Thank you Mbak Ayu. Pak Rustam, Dokter Niken, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi untuk yang donor plasma konvalesen, kita punya nomor WA yang bisa untuk pendaftaran donor plasma konvalesen. Sebentar sambil saya baca. Ini itu berarti untuk para pendonor ya Mbak ya, untuk para pendonornya ya? Itu bisa dilihat di Instagram kami juga, @donor darah Jakarta. Tapi bagi yang belum lihat, bisa dicatat 0856 886 4678. Ini untuk pendaftaran donor plasma konvalesen. Sedangkan untuk pendaftaran kegiatan donor darah di 390 6-nya 4 kali, extension 306 atau 317 dengan Ibu Widi atau Ibu Siti. Ya. Dokter maaf, 390 6-nya 4 kali ya? Ya. Oke, extension 316 atau 317. Ini adalah nomor 306. Oh, 306, baik, siap. Ini adalah nomor yang bisa dihubungi untuk pendaftaran donor secara rame-rame, ya dokter yang tadi dijelaskan. Betul. Gitu ya. Sedangkan untuk yang donor terapi plasma konvalesen itu bisa ke 0856 886 4678. Betul dokter? Betul. Oke, betul sekali. Ini untuk para calon pendonor. Kalau untuk yang nyari dokter? Kalau untuk mencari, kami ada di 2 buah loket, itu sama nomor teleponnya 39006-nya 4 kali. Oke. Extensionnya 106 dan 107. Ini khusus yang terapi plasma konvalesen ya dok? Iya, itu untuk permintaan darah apa saja. Semua siap. Di kedua loket tersebut. Baik, baik. Jadi teman-teman yang tadi mungkin belum mendapatkan informasinya bisa dicatat atau langsung aja cek Instagram PMI DKI Jakarta, atau tadi satu lagi maaf dokter, saya agak skip Instagram apa dokter tadi sempat sebut untuk yang 0856? Donor darah Jakarta. Donor darah Jakarta. Donor darah Jakarta. Siap. Oke, itu pertanyaan nomor online-nya sudah dijawab. Kemudian tadi pertanyaan Mbak Ayu soal kalau misalkan penyintas COVID-19 itu mendonorkan darah, berarti belum tentu langsung bisa dipakai ya dok untuk terapi plasmanya? Iya, jadi memang sebaiknya itu sudah semua masuk ke dalam biaya 2 juta rupiah, sehingga kita memang melakukan seleksi yang cukup ketat mungkin di awal, dari pertanyaan-pertanyaan, dari review hasil pemeriksaan, kemudian anamnesis, gejala-gejala dari si calon donornya gitu, Mbak. Jadi untuk biaya itu tidak dibebankan kepada calon pendonor, sudah include di dalam biaya kantong darah plasmanya. Oke, baik. Jadi nanti berarti yang akan mendapatkan ya dok ya, yang akan dibebankan gitu kira-kira ya? Ya, yang tadi biaya pengganti pengolahan plasma. Memang ini biayanya lebih besar sekitar 2 juta rupiah per kantong. Baik, jadi lebih mahal karena treatment untuk memeriksanya juga lebih banyak ya dok. Baik. Iya, prosesnya juga berbeda Mas. Iya, betul. Baik, terima kasih dokter Niken. Nah, terakhir mungkin sebelum kita menuju closing, saya mau ke Pak Rustam. Pak Rustam, ini tadi Pak Rustam di awal menjelaskan juga bahwa PMI DKI Jakarta ini bukan cuma ada unit donor darahnya saja, tapi ada unit lain yang berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan lain. Nah, kalau di PMI DKI Jakarta di tengah pandemi ini Pak, selain donor darah, mungkin apa Pak kegiatan lain dari kemanusiaan yang dilakukan Pak? Jadi tadi saya sebutkan satu unit donor darah, ini Bu Diken. Kemudian markas itu menangani bantuan kemanusiaan lain. Contoh, kecelakaan pesawat Sriwijaya, itu PMI juga ikut bergabung dengan tim Basarnas di sana, kirimkan bantuan di sana, bantuan pencarian, bantuan evakuasi
mohon maaf barangkali korbannya dia menyiapkan ambulans dan kantong mayat, mobil jenazah juga kita kirim ke sana. Kemudian juga kita PMI tangani bantuan kemanusiaan bencana, misalnya bencana banjir. Mudah-mudahan Jakarta tidak banjir lagi nih. Amin ya Allah, amin. Kemudian bantuan bencana kebakaran, PMI selalu hadir paling pertama datang ke sana. Karena kita punya relawan banyak, hampir di setiap kelurahan ada relawan kita, relawan PMI. Begitu ada bencana, PMI masih muncul yang pertama untuk melakukan yang pertama. Kalau perlu evakuasi, petugas kita siap melakukan evakuasi. Kemudian kalau seandainya perlu bantuan penanganan pertama kesehatan atau P3K, PMI kita siap melakukan itu. Kemudian juga memberikan bantuan logistik berupa makanan darurat, kita siapkan juga. Jadi inilah yang ditangani oleh PMI di samping donor darah. Ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. Nah ini semuanya lagi-lagi memang memerlukan pembiayaan. Nah pembiayaan ini sampai saat ini PMI meminta dari para pendonor. Dalam arti bukan donor darah saja, donatur lainnya juga pada setiap kesempatan juga kita minta kita himbau untuk memberikan bantuan donasinya. Itu barangkali penjelasan dari kami. Nah ini menarik Pak, ketika mungkin ada orang-orang yang ingin berdonasi tapi bukan menjadi donor darah, tapi ingin memberikan entah itu barang atau mungkin uang untuk disumbangkan ke bencana-bencana lain atau mungkin ingin membantu proses pencarian korban Sriwijaya mungkin gitu. Kita bisa kemana sih Pak untuk ke PMI-nya, menghubunginya atau memberikannya, membawa barangnya itu seperti apa Pak Rustam? Jadi kemarin baru kita gulirkan, kita sebut bulan dana PMI selama 3 bulan. Dimulai tanggal 1 Oktober dan diakhiri tanggal 31 Desember. Nanti saya kasih nomor rekening di PMI yang bisa para donatur untuk menyampaikan donasinya. Nomornya berapa? Sebentar ya, saya kasih nanti. Ada di Instagramnya PMI Jakarta, Pak? Ada. Nanti bisa di medsos lain PMI, Instagram, di Facebook juga ada. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin ingin menjadi donatur melalui PMI dalam rangka bulan dana PMI bisa mengecek nomor rekeningnya di Instagram PMI di pmi.dki Jakarta ya, Pak? Ya, betul. Baik, untuk nomor rekeningnya. Oke. Baik. Itu bantuan apa saja, bantuan bentuk natura, dalam bentuk peralatan juga kita terima karena memang kita sumbernya dari bantuan dari masyarakat. Baik. Jadi bukan hanya uang aja, bisa di situ juga diakses untuk barang-barang lain ya, Pak ya? Ya. Kita juga punya barcode. Oke. Oh, ini barcode-nya. Ada di Instagram, Pak? Ada di Instagram kita. Siap. Ada di Instagram kita. Ini ada nomor rekening saya bacakan ya. Ada mata saya kurang bantuan bunyikan. Ya boleh bunyikan. Kalau di Instagram ada tadi kan PMI_DKI Jakarta. PMI_DKI Jakarta, baik. Iya, Facebooknya juga @PMI_DKI Jakarta. Oke. Nomor rekeningnya ada Bank DKI, Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Memang banyak ada sekali. Di Instagram semua ya Mbak ya? Semua ada di Instagram. Oke, siap, baik. Nanti bisa teman-teman langsung meluncur ke akun Instagram PMI_DKI Jakarta untuk memberikan bantuan. Ini sudah closing, saya mau terima kasih dulu kepada Pak Rustam, Dr. Niken, Mbak Irna, Mbak Ayu, Mas Jatun atas waktunya. Mudah-mudahan hari ini informasinya bisa sampai ke para pembaca dan penonton sahabat liputan6.com di rumah supaya tergerak untuk memberikan bantuan darah dan juga bantuan lain kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sehat selalu Pak Rustam, Dr. Niken, Mbak Irna, Mbak Ayu, Mas Jatun. Mudah-mudahan selalu sehat. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum, selamat sore Mbak semuanya. Itu dia tadi obrolan saya dengan teman-teman dari PMI Jakarta. Ada Pak Rustam Effendi dan juga Dr. Niken, dan kemudian ada Mbak Irna dari liputan6.com, Mbak Ayu dari femela.com, dan Mas Jatun dari bola.com tentang bagaimana kondisi donor darah di tengah pandemi COVID-19. Tadi mungkin Anda yang sudah menonton tahu betul bahwa kebutuhan darah terus meningkat, sedangkan suplai darahnya terus menurun.
sudah dijelaskan juga bahwa donor darah di tengah pandemi tidak meningkatkan resiko tertular COVID-19. Jadi Anda yang ingin mendonorkan darah tidak usah ragu, datangi kantor-kantor PMI yang ada di kota Anda, gratis, Anda akan diberikan makanan malah, dan pastinya siapa tahu Anda yang juga penyintas COVID-19 dan ingin mendonorkan darahnya tadi bisa mengikuti atau mendonorkan darah untuk menjadi terapi plasma konvalesen. Saya Istiarto Sigit pamit, terima kasih yang sudah menyaksikan. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bye. Hai, aku Lili. Dan aku Putra. Ini cerita kami, The Liput.